Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Martun Faikoh dari kelas A, jurusan Pendidikan Kimia, akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Iwan Ridwan, SPDI, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Teteh Mita. Panggil aja Teteh atau kakak ya. Sebelumnya dari adik-adiknya perkenalkan dulu. Namanya siapa? Ijwa, Yang ini? Hansa, Yang ini? Isya. Nah, sebelumnya sini kakak mau nanya dulu nih, semuanya udah pada bisa ngaji belum? Udah. Kalau boleh tahu, Ijwa ngajinya udah di mana nih? Di Al-Quran. Kalau Caca? Al-Quran. Kalau Ica? Jamaah. Jamaah. Nih ya, kita itu kalau baca Al-Quran harus memperhatikan hukum bacaannya gitu ya. Nah, kakak di sini akan bahas kepada adik-adik tentang salah satu hukum bacaan, yaitu ada yang tahu nggak hukum bacaan itu ada apa aja sih? Nggak tahu ya? Nah, sini kakak pertama kita akan bahas tentang idhar. Sebelumnya, ada yang tahu nggak idhar itu artinya apa sih? Belum tahu ya. Nah, di sini idhar itu artinya jelas. Jadi, hukum bacaan idhar itu dalam Al-Quran kita bacanya dengan jelas gitu ya. Huruf-hurufnya ada yang tahu nggak ada apa aja sih? Salah satu aja, tahu nggak? Iya. Kan ya. Nih, contoh huruf idhar. Di sini tuh contoh hurufnya ada 6. Ada alif, ha, ho, ain, goim, sama hainggi. Nah, tuh ya. Nah, di sini contoh bacaan idhar itu ada yang bisa nggak? Ini dibacanya itu apa? Ada bun alim. Pinter. Nah, di sini kenapa ini tuh dibacanya adabun alim ya? Karena di sini tuh ada hukum bacaan idhar. Ada yang tahu nggak di mana sih letak hukum bacaan idhar itu? Ain. Ini. Ya. Ya, pinter. Ini ya, di sini hukum bacaan idharnya. Kenapa? Karena di sini ada salah satu huruf idhar yaitu alif ya di sini. Nah, terus sebelumnya itu alif ini tanwin ya, di sini ini tanwin bertemu dengan huruf alif, maka dibacanya itu jelas atau idhar. Nah, artinya jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ada di atas ini, itu dibacanya idhar atau jelas. Misalnya itu adabun alim. Jadi bukan dibacanya adabung atau adabun atau adabung gitu ya. Jadi adabun alim. Jadi jelas itu bun ya. Nah, selanjutnya contoh berikutnya lagi ada ini. Ada yang tahu nggak ini dibacanya itu apa? Ini sini. Bisa nggak? Katanya ngajinya udah sampai Al-Quran, udah sampai di jamaah, harusnya udah bisa ya. Biar ngajinya bener. Apa, Caca? Min ibinabil. Ya, bener. Ini
itu dibacanya min inab atau min inabi itu ya. Ada yang tahu nggak letak bacaan idharnya itu di mana? Ya, kenapa gitu? Kenapa bisa jadi idhar? Karena di sini ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu ain. Dah ya? Bisa? Ngerti nggak? Ada yang ditanyain? Ngerti? Jadi kalau idhar itu dibaca jelas ya. Apabila ada nun mati atau tanwin, baik domah, kasroh ataupun fathah bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu ain, ha, ho, ain, goin sama ha, maka dibaca jelas. Jadi min inab bukan mil inab, itu jadi min inab. Udah. Ada mau lagi contohnya? Ya udah, kalau udah ngerti tentang idhar, selanjutnya kita akan bahas tentang iklab. Ya, selanjutnya kakak akan bahas tentang iklab, hukum bacaan iklab. Sebelumnya, ada yang tahu nggak ciri-ciri hukum bacaan iklab itu seperti apa? Di depan huruf nun mati ada huruf mim. Ya, betul ya. Nah, di sini sebelumnya arti iklab sendiri yaitu mengganti atau menukar. Jadi artinya itu mengganti atau menukar. Nah, di sini apa sih yang diganti sama yang ditukarnya itu? Jadi digantinya itu jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab, maka dibacanya itu menjadi mim seperti kata ibu tadi. Sebelum ke sana, kakak akan beritahu huruf hijaiyah apa yang termasuk ke dalam iklab. Nah, di sini iklab itu hanya mempunyai satu huruf, yaitu huruf, ada yang tahu nggak huruf apa? Mim. Kan di sini hurufnya huruf ba. Jadi huruf iklab itu hanya satu ya, huruf ba. Nah, di sini tadi mengganti atau menukar itu huruf ba ini kalau baca iklab diganti dengan bacanya jadi mim gitu ya. Nah, di sini langsung saja kakak akan kasih contoh bacaan iklab itu seperti apa. Yang pertama, ini tadi ya kata Ijwa ya. Di sini ada yang tahu nggak ini dibaca itu apa? Mim ba'di. Ya, coba ada yang maju ke depan. Perlihatkan pada kakak yang mana sih di sini yang hukum iklabnya. Siapa yang mau? Jom. Caca, kan maju. Dari sini aja ya, yang mana? Ya, itu. Ada yang tahu kenapa itu iklab? Karena di sini tadi itu ada nun mati bertemu dengan huruf iklab yaitu Mim. ba. Ba. Jadi di sini dibaca itu bukan mibadi gitu ya. Jadi ba itu diganti atau ditukar dengan menjadi mim. Jadi mimbadi. Di sini nun mati bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya kakak akan kasih contoh dengan tanwinnya. Nah, ada yang bisa ini dibacanya apa? Caca, Ica, Ijwa. Yang ini tadi bisa, masa ini enggak?
Yang keras, gak apa-apa salahnya. Amadam Baida. Ya betul ya, di sini letak iklabnya sini. Yang ini kan nun mati, yang ini jadi tanwin gitu ya. Tanwin itu tahu kan ada apa aja tanwin? Iya, ada fathah, ada doma, sama isrof. Tahu ya. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka itu termasuk ke dalam hukum bacaan iklab. Dan ba-nya itu diganti atau ditukar bacaannya menjadi mim. Jadi ini jadi mim ba'di, ini jadi amadam ba'da. Paham? Ada yang mau ditanyain? Yang mana yang nggak paham? Udah. Nah mungkin pelajaran kita sampai ini aja ya iklab. Mungkin lain kali kita akan bahas ikfa, ikom, qalqalah. Ya masih banyak hukum bacaan dalam Al-Quran itu. Kita harus mempelajarinya supaya ngaji kita bener gitu ya, panjang pendeknya juga. Nah kakak ucapin terima kasih kepada adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.